Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kelompok kami diantaranya Nur Laila, Putri Ma'rifatul Azizah, Rizka Nur Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Analisis dan Kurikulum di SMP yang berjudul Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curere, yang berarti jarak yang harus ditempuh pelari mulai dari start sampai finish. Dan menurut istilah Arab, kurikulum diartikan manhaj, jalan yang terang. Kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik serta nilai-nilai yang ada. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum berarti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Asas-asas kurikulum menurut Nasution yaitu yang pertama, satu, asas filosofis yang berkembang dengan tujuan yang sesuai dengan filsafat negara. Yang kedua, asas psikologis yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yakni psikologi anak, perkembangan anak, dan psikologi belajar. Yang ketiga, asas sosiologis yakni keadaan masyarakat, perkembangan dan pembahanannya, hasil kerja manusia berupa pengetahuan. Tujuan kurikulum pendidikan. Menurut Abdul Manap, tujuan kurikulum pendidikan terdiri dari 1. Peserta didik tahu dan mampu menerapkan dasar ilmiah dan teknologi. Kedua, peserta didik bisa menggunakan bahasa, instrumen, instansi, dan pengoperasian ilmu pengetahuan secara konvensional. Yang ketiga, peserta didik mampu berorganisasi berdasarkan kategori fakonomik konvensional mereka. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kesimpulan. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yakni yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, proses mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Ada beberapa kebijakan dan perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama Islam pra-kemerdekaan yang menghasilkan bangsa ini dididik untuk mengabdi pada penjajah. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama terbagi menjadi dua. Yang pertama, kurikulum 1947, yang kedua, kurikulum 1952 sampai 1964. Yang ketiga, kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Baru terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum 1968, yang kedua, kurikulum 1975, yang ketiga, kurikulum 1984, dan yang keempat, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang keempat, kurikulum pendidikan agama Islam masa reformasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum KBK, yang kedua, kurikulum KTSP atau kurikulum 2006, dan yang ketiga, kurikulum 2013. Kesimpulan. Berdasarkan kajian yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu diantaranya 1. Kurikulum pendidikan agama Islam pra-kemerdekaan. 2. Kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama. 3. Kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Baru. 4.
kurikulum pendidikan agama Islam masa reformasi. Peralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Buktinya, kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep. Untuk memperbaiki kurikulum, maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya. Cukup sekian dari kelompok kami, pemaparan tentang kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.